Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, demikian juga adik-adik serta kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia untuk berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada ayat yang baru di surat Al-Baqarah ini, dan konteksnya masih berkaitan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu jahatnya orang-orang dari Bani Israel atau ahli kitab yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan di ayat ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian kaum yang menghancurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi manusia untuk masuk ke dalamnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dari dulu sudah ada dan nanti juga sampai sekarang dan yang akan datang pastinya ada orang-orang yang demikian. Maka ayat ini juga bersifat umum, mencakup siapa saja yang menghalang-halangi manusia untuk mengingat Allah di masjid-masjid Allah, demikian juga berusaha untuk merobohkannya. Untuk itu kita akan baca dulu, yaitu tema pada kesempatan kali ini apa? Yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 114 sampai ayat 115. Yang kurang lebih temanya adalah menjaga kehormatan masjid-masjid Allah atau menjaga kemuliaan masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca dua ayat saja pada kesempatan kali ini, yaitu ayat 114 dan 115 ya. Kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين
lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriq wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Ya, wasi'un, bukan wasi'un tapi wasi'un yang panjang wawunya ya. Nah, apa-apa. Nah. Ya, apa. Ya. Alhamdulillah kita telah membaca 2 ayat ini. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan mengenai tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Ya, artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah, atau maknanya menghalang-halangi manusia untuk menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Ini menunjukkan apa? Sangat dolim atau dolim biasa? Sangat dolim sekali. Siapa yang lebih dolim lagi orangnya seperti ini? Ya. Yaitu apa? Orang yang menghalangi manusia untuk bisa menyebut nama Allah di dalam masjid. Menyebut nama Allah ya di situ bisa sholat dan segala macam ibadah yang ada. Dan berusaha merobohkannya. Lebih dolim lagi. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya. Mereka itu adalah orang-orang yang dolim tadi, tidak patut untuk masuk ke dalamnya, kecuali dengan rasa takut mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Ini di ayat 114 terjemahannya. Adapun di ayat 115 Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan miliknya lah atau kepunyaan Allah lah al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Allah lah yang memiliki timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Pembahasannya. Pembahasan pertama tentang apa? Tentang kedzaliman orang-orang yang menghalang, merobohkan, yang sifatnya merusak masjid. Ini ada dua makna, nanti saya sampaikan. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua di ayat 115, yaitu berkaitan apa? Berkaitan apa kira-kira? Salat. Salat apa? Menghadap kemana? Asalnya itu adalah menghadap ke arah kiblat. Tetapi berdasar ayat ini bisa dalam suatu kondisi menghadap ke selain arah kiblat. Ya, nanti ada pembahasan insyaallah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di ayat 114 waman adlamu, yaitu adalah ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan tetapi bermakna mengingkari, bermakna pengingkaran dan peniadaan. Seperti itu. Jadi sejatinya adalah pertanyaan tapi untuk mengingkari perbuatan tersebut dan meniadakan perbuatan tersebut. Hendaknya tidak ada seperti itu. Adapun dolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang dimaksud dengan dolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wadzulmu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi mutlaqan.
namanya dolim itu secara umum maknanya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, jadi sangat dolim sekali orang yang seperti ini disebutkan di ayat 114 ini. Nah. Ya. Kemudian selanjutnya wasa'a fi kharabiha, yaitu berusaha untuk merusaknya dan menghancurkannya secara nyata atau dengan mencegah orang melaksanakan sholat di dalamnya. Ini namanya berusaha merobohkannya. Serta menghalangi manusia dari beribadah di dalamnya, hal ini juga termasuk bentuk perusakan. Jadi kalau ada orang menghalang-halangi untuk beribadah di dalam masjid juga termasuk bagian dari perusakan. Meskipun tidak sifatnya tidak secara fisik ya. Kemudian disebutkan juga al-khizyu, yaitu adzul wal hawan, yaitu kehinaan dan kerendahan. Kehinaan dan kerendahan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali yang tadi, as-sa'yu artinya itu secara asal itu adalah berjalan, ya, berjalan. Dari kata inilah istilah as-sa'i antara Safa dan Marwah gitu. As-sa'i. Jadi apa tadi? Wasa'a fi kharabiha itu asalnya adalah berjalan ya, berjalan sebagaimana sa'i gitu, sebagaimana sa'i. Kemudian makna itu digunakan secara umum untuk setiap bentuk usaha atau sebab. Dikatakan si fulan berusaha untuk kebaikan dan seterusnya ya. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disebutkan di sini mereka mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Yaitu hal itu telah menimpa para pembesar Quraisy. Hal ini secara realita, secara kenyataan terbukti ya. Para pembesar Quraisy telah Allah timpakan kehinaan dan kerendahan. Di mana Allah telah menghinakan dan merendahkan mereka pada hari Fathu Mekah, yaitu penaklukan Mekah melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Kemudian fathama wajhullah di ayat 114 ya. 115. Di sana disebutkan fathama wajhullah. Di sanalah ada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, kemanapun seorang hamba menghadap, ke timur, barat, utara atau selatan, ia mendapati Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh alam semesta berada di hadapannya. Bagaimana mungkin tidak demikian, padahal Dia telah memberitakan tentang dirinya bahwa bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit tergulung dengan tangan kanannya, maka tidak ada satupun arah yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengawasan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan di akhir ayat, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas, ya maha luas zatnya, ilmunya, karunianya, anugerahnya dan kemurahannya, dan maha mengetahui segala sesuatu karena Dia meliputi seluruhnya. Ya. Ini kurang lebih penjelasan tentang kata atau ayat, potongan ayat yang perlu dijelaskan. Kemudian makna dari dua ayat ini, ya, makna dari dua ayat ini. Sebagaimana penulis kitab ini mengatakan, disebutkan di sini, fafil ayatil ula, di ayat yang pertama, yanfi ta'ala an yakuna atau yunfi ta'ala an yakuna hunaka man huwa aktsaru dzulman mimman mana'a masajid. Ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat 114 menyatakan mustahil atau menafikan atau menyatakan mustahil, bahwasanya perbuatan sebenarnya adalah sangat yang mustahil, adalah orang yang lebih dolim daripada mereka yang menghalangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya di dalamnya. Disebutkan di sini masajid, ya. Ini bentuk jamak dari masjid, ya, masjid. Jadi kata masjid itu aslinya secara bahasa tempat untuk sujud, ya. Tempat untuk sujud. Masjid itu adalah tempat untuk sujud. Kalau di Indonesia jadi ada musola ya. Ya, ada masjid, ada musola. Untuk membedakan apa? Masjid besar sama masjid kecil ya. Aslinya kalau musola ya masjid biasa, adapun masjid
Yang disebut dengan masjid itu masjid jami mungkin ya. Masjid jami yang bisa untuk sholat Jumat ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi atau untuk membedakan masjid besar, masjid kecil. Semuanya sebenarnya masjid. Semuanya sebenarnya masjid, hanya di Indonesia saja diistilahkan. Kalau musola ya tempat untuk sholat, sama. Musola tempat untuk sholat. Kemudian kita lanjutkan penjelasan selanjutnya. Mimman mana'a masajidallahi an ya'budallaha ta'ala fiha. Yaitu menghalangi, yaitu orang yang menghalangi masjid-masjid Allah, menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah untuk beribadah di dalamnya. Mengapa? Ini termasuk perbuatan yang dolim, bahkan sangat dolim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mengapa? Disebutkan li'anal ibadah hiya illatul hayah. Karena ibadah ini merupakan tujuan kehidupan. Adanya kehidupan ini tujuannya untuk manusia beribadah. Berarti tatkala seseorang menghalangi manusia beribadah, sama saja apa disebutkan di sini? Faman mana'aha, maka siapa saja yang menghalangi manusia untuk beribadah. Yang mana ibadah tadi adalah tujuan kehidupan ini. Kana kaman afsadal hayata kullaha wa atolaha. Seolah-olah orang yang seperti itu telah membuat kerusakan pada kehidupan ini semuanya. Jadi menghancurkan kehidupan yang ada. Wa atolaha, dan melumpuhkan kehidupan seperti itu. Kenapa? Tujuan manusia hidup untuk beribadah. Kalau manusia dihalangi dari beribadah, sama saja orang tadi telah merusak sendi kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Maka disebut sangat dolim orang yang seperti ini. Ya. Kemudian kita lanjut penjelasan penulis ya. Penjelasan penulis. Wa fi nafsil waqti yunkiru ta'ala hadha dzulma ala fa'ilihi. Di waktu yang bersamaan di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan dolim ini terhadap siapa? Terhadap pelakunya. Terhadap pelakunya. Jadi menafikan perbuatannya dan mengingkari siapa? Pelakunya. Maka kalau ada orang yang menghalang-halangi seperti ini, menghalangi pembangunan masjid, dan seringnya itu malah justru siapa? Umat Islam juga repotnya seperti itu. Repot juga nih. Jadi sama-sama Islam tapi menghalangi kaum muslimin untuk mendirikan masjid, ataupun menghalangi manusia untuk beribadah di dalamnya. Ya. Ya, jadi Allah mengingkari perbuatan kedoliman ini pada pelakunya. Wasawaun kanu, sekarang contoh-contoh dari orang-orang yang melakukan perbuatan dolim seperti ini. Ya. Di dalam sejarah ada disebutkan di sini. Dan apa yang disebutkan penulis di sini ini ada isyarat. Ada isyarat berkaitan dengan perbedaan penafsiran di kalangan ahli tafsir. Tetapi beliau menyebutkan di sini. Di antara contohnya, wasawaun kanu Quraisyan. Yang pertama. Contoh yang pertama. Sama saja apakah mereka itu adalah orang Quraisy, yasud bisaddihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu anil masjidil haram. Jadi orang Quraisy dulu menghalangi Nabi dan para sahabat untuk masuk ke Masjidil Haram. Ya, ini yang pertama ya. Contoh yang pertama ya, contoh yang pertama. Kemudian nanti kita ulas sedikit lagi. Kita sebutkan di sini. Au, siapa itu yang kedua? Au Flutius ya, Flutius ya malam. Ya. Yang kedua adalah Flutius. Nanti di referensi lain itu namanya enggak ini, tapi mungkin maknanya sama, cuma berdasarkan penulis Flutius ya, Flutius. Ya. Au Flutius Mulkurum, yaitu raja Romawi. Berarti agamanya apa? Romawi. Ya, Nasoro ya, Nasoro ya. Alladzi kharrabal Masjidal Aqsa. Ternyata
Raja Romawi ini pernah merobohkan, menghancurkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Dan benar-benar Baitul Maqdis itu pernah dirobohkan, dihancurkan. Ya. Dengan bantuan seorang yang bernama Buhtanassor, orang Yahudi. Ternyata Baitul Maqdis pernah dihancurkan oleh mereka, oleh Raja Romawi ini dengan bantuan orang Yahudi yang bernama Buhtanassor. Ya. Dari Babilonia sebelum masa Nasrani. Jadi sebelum itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ternyata malah dibantu orang Yahudi untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Tidak pernah terjadi di sejarah umat Islam itu menghancurkan tempat peribadahan selainnya, apalagi Masjidil Aqsa, ya kan? Apalagi seperti. Sedangkan mereka sendiri yang merebut malah justru dulu pernah berperan kontribusi untuk menghancurkan. Subhanallah, berdasarkan penjelasan di sini. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu. Au ghairahum mimman fa'alu hadzal fi'la, atau selain dari mereka yang pernah melakukan perbuatan ini yang begitu zalim. Au mimman sayaf'alunahu mustaqbilan, atau orang-orang yang di masa yang akan datang juga melakukan seperti itu. Ini. Jadi tidak menutup kemungkinan di setiap masa ada. Karena ayatnya itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayatnya itu berbunyi apa? Wa man adlamu mimman mana'a. Ini man itu adalah lafadz umum. Siapa saja. Jadi ada yang terjadi secara khusus ya berdasarkan sejarah ini ataupun sifatnya umum, siapa saja. Walidha dhammana ta'ala qawlahu ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin amaral muslimina bi jihadil kafirin wa qitalihim hatta yuslimu au taksuru syaukatuhum fayadillu wa yahunu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Maka lahum an yadkhuluha illa khaifin." Tidak boleh mereka memasukinya kecuali dalam keadaan mereka takut. Terkandung perintah kepada kaum muslimin untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan memerangi mereka hingga mereka masuk Islam atau hingga kekuatan mereka dipatahkan sehingga mereka hina dan lemah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulas lagi berkaitan dengan penjelasan para ulama berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka berkaitan dengan siapa yang dimaksud di ayat yang mulia ini. Ya. Pendapat pertama, mayoritas mufassirin mengatakan yang dimaksud adalah orang Nasrani, Romawi yang membantu Buhtanassor menghancurkan Baitul Maqdis, mengotori masjid dan melarang sholat di dalamnya. Ini pendapat yang pertama. Jadi sebagaimana disebutkan tadi. Pendapat kedua, sebagian mufassir termasuk Imam Ibnu Katsir berpendapat yang kedua ini. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin Quraisy yang melarang Nabi dan para sahabat sholat di Masjidil Haram serta mengusir mereka darinya. Ya. Jadi perbedaan ini terkait apakah ayat berbicara tentang Baitul Maqdis atau Masjidil Haram ya sifatnya. Intinya adalah maka tadi sama saja apakah orang musyrikin ataupun orang Nasrani tadi yang menghancurkan Baitul Maqdis sama saja. Ini ayatnya adalah sifatnya umum. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan. Memakmurkan masjid maupun merusaknya, apakah itu memakmurkan masjid ataupun merusaknya, keduanya itu punya kedudukan besar. Ya, kalau memakmurkan masjid kedudukannya baik, kalau menghancurkannya, merusaknya berarti kedudukan tapi sesuatu yang besar tapi buruk ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana? Ya. Ya, jadi jika orang yang paling dolim adalah mereka yang menghalangi masjid Allah agar tidak disebut namanya, maka orang yang paling besar keimanannya adalah mereka yang berusaha memakmurkan masjid, kebalikannya. Gitu.
Ini jadi ada pesan tersirat kayak gitu. Ya. Kalau ini orang seperti ini aja adalah orang yang paling dolim, maka orang yang berusaha memakmurkan masjid adalah orang yang besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik secara lahir, bangunan maupun batin. Jadi memakmurkan masjid ada dua, ada sifatnya fisik, ada yang sifatnya memakmurkan, menghidupkan untuk dengan beribadah. Gitu. Orang yang membangun masjid juga dia termasuk orang yang memakmurkan masjid, dan orang yang mengisinya dengan beribadah, dia juga adalah orang yang memakmurkan masjid. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 18 ya. Surat At-Taubah ayat 18. Bisa dilihat surat At-Taubah ayat 18. Nah, kita baca surat At-Taubah ayat 18. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Yang artinya apa, Ibu? Ya. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Di antaranya mengerjakan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini dalam surat Surat At-Taubah ayat 18. Jadi memakmurkan masjid adalah tanda iman dan amal mulia yang mendatangkan pahala besar. Sementara merusaknya adalah kezaliman besar yang mendatangkan kehinaan di dunia dan azab berat di akhirat. Kemudian pertanyaan lagi. Termasuk tanda kiamat adalah disia-siakannya masjid. Bagaimana bentuknya itu kira-kira menyanyiakan masjid? Bagaimana bentuknya kira-kira? Ya tidak aktif masjidnya ya. Ya seperti itu. Dan ini realita ya, realita. Banyak masjid tapi seringnya juga jamaahnya ya itu saja modal pokoknya itu. Ya ada yang maaf ya. Dia adzan, dia iqamah ternyata dia ya imam ya makmum juga. Khususnya salat-salat tertentu seperti duhur, asar gitu ya. Seperti itu wallahu alam bissawab. Ya. Seperti itu wallahu alam. Jadi di antara tanda kiamat adalah disia-siakannya masjid ini Bapak Ibu. Setiap umat, kelompok atau individu yang melakukan kejahatan di masjid sehingga ia menjadi kosong, maka Allah menimpakan kepadanya ketakutan dan kehinaan di dunia, yaitu dengan mengosongkannya dari ibadah, meninggalkan sholat berjamaah, tidak memakmurkan dengan zikir, ilmu dan amal soleh. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, disebutkan tadi kata sa'a artinya bersungguh-sungguh dan mencurahkan tenaga dalam merusaknya. Kira-kira pertanyaan, apa saja jenis perusakan masjid dan mana yang lebih banyak terjadi di umat ini? Kira-kira apa saja kira-kira kerusakan masjid? Yang pertama, kerusakan lahir atau fisik, ya, merusak secara fisik, ya, dengan sengaja merobohkan, merusak bangunan, mengotorinya juga seperti itu. Kemudian juga kerusakan batin, maknawi, yaitu menghalangi orang dari berzikir dan beribadah di dalamnya. Hal ini berlaku umum bagi siapa saja yang bersifat demikian. Jadi kerusakan fisik, hancurnya bangunan, mengotorinya, dan kerusakan maknawi, menghalangi ibadah, tidak memakmurkan dengan sholat dan zikir. Yang lebih banyak hari ini apa? Antara 1 dan 2. Kerusakan fisik atau non fisik? Non fisik justru. Ya. Kerusakan maknawi ya tadi. Tidak memakmurkannya dengan beribadah, kosong masjidnya. Karena banyak masjid berdiri megah, tapi sepi dari jamaah dan ibadah. Subhanallah. Ini yang lebih parah sebenarnya. Jarang ada orang merusak masjid itu jarang. Kalau ada pasti langsung diprotes, langsung dilawan, bahkan dilaporkan. Ini sudah pelanggaran hukum dan seterusnya. Tapi tidak ada orang yang kalau tidak memakmurkan masjid dengan sholat itu, iya biasa-biasa saja. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke ayat 115. Sampai sini bisa dipahami ya? Insyaallah. Kita masuk ke ayat 115. Masih lama waktunya? Ya. Kalau bunyi saya malah gedagar-dagar ya, mesti. Kira-kira berapa menit lagi?
Sebelum itu, insyaallah masih cukup insyaallah. Ya, sekarang kita masuk ke ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 115, yukhbilil qiblah min baitil maqdis ilal ka'bah. Di ayat 115 ini Allah mengabarkan juga dalam rangka membantah orang Yahudi yang mereka itu mencela perintah Allah, perintah untuk apa? Perubahan arah kiblat. Ini orang Yahudi mencela. Ya, seperti itu. Subhanallah, jadi apa saja itu jadi pembicaraan mereka, mencela. Diarahkan cela itu kepada atau cercaan itu kepada agama Islam ini. Jadi dirubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ilal Ka'bah, dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Mu'dinan atau mu'addinan atau mu'dinan bi jawazi sholati man jahulal kiblata au khafiyat alaihi ila ayyi jihatin kanat. Selain itu, Allah mengabarkan perbuatan orang Yahudi tadi yang mencela perubahan arah kiblat. Allah juga mengabarkan, memberitahukan diperbolehkannya sholat bagi orang yang tidak tahu arah kiblat. Entah apa, macam-macam nanti kita sampaikan. Tidak tahu arah kiblat atau tersamarkan kiblatnya mana. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya, di sini. Oh, Ibu, jamaah kaum muslimin yang sembahkan Allah. Berdasarkan bentuk bumi yang bulat, bumi kan bulat nih, walaupun ini terjadi silang pendapat ya di kalangan ilmuwan ya. Ya. Berdasarkan bentuk bumi yang bulat, maka seluruh bumi itu adalah timur sekaligus barat. Kalau bulat berarti timur juga barat ya. Ini perkataan beliau, penulis ya. Sebab setiap tempat yang di situ matahari terbit, di tempat lain itu terbenam, ya kan? Nah, itu. Mana tadi? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Fa akhbara ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan. Oh, maaf, ini beda konteks ya tadi ya. Ya, berdasarkan ayat ini tadi ya. Aslinya seperti itu ya. Jadi berdasarkan bentuk bumi yang bulat. Ya. Fa akhbara ta'ala anna lahu al-masyriq wal maghrib. Maka Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hal itu mengabarkan bahwasanya Allah itu pemilik timur dan barat. Pemilik timur dan barat. Ya. Seperti itu. Ya. Baik itu secara penciptaan atau penguasaan atau pengaturan. Yuwajjihu ibadahu, Allah mengarahkan hamba-hambanya al-wajhah allati yasha'uhu syarqan au ghurban januban au shimalan fala i'tirada alaihi wala inkara. Ya. Mana tadi? Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Masyaallah, balik-balik ini. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Allah memiliki timur dan barat. Dialah pemilik, penguasa dan pengendali keduanya. Allah mengarahkan hamba-hambanya ke arah yang Dia kehendaki, baik timur maupun barat, selatan maupun utara. Maka tidak ada alasan untuk menentang atau mengingkari hal itu. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau. Wa anallaha ta'ala muhitun bil kainat fa haitsuma tawajjaha al-'abdu fi salatihi fa huwa mutawajjihun ila Allah. Illa annahu ta'ala amara bit tawajjuh fi sholati ilal Ka'bah faman arafa jihataha la yajuzu lahu an yatawajjah illa ilaiha. Di sini, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk, maka kemanapun seorang hamba menghadap dalam sholatnya, ia sebenarnya sedang menghadap kepada Allah Ta'ala. Hanya saja Allah telah memerintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang mengetahui letaknya, sehingga tidak boleh baginya menghadap kecuali kepadanya. Nah, kemudian disebutkan Bapak Ibu, ya, diriwayatkan oleh Imam dalam sebuah hadis ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW melakukan sholat sunnah di atas hewan tunggangannya ke arah manapun ia menghadap,
baik searah kiblat maupun tidak. Ya, jadi maka tadi sebutkan kemanapun kamu ini, maka di sana adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penjelasan dari ayat yang mulia, ya, ayat yang mulia. Maka sekarang kita sampaikan kesimpulan dan nanti ada faedah-faedah yang lain insyaallah. Ya, kesimpulan yang pertama bisa dilihat untuk menyingkat waktu kita lihat juga ke arah ini slide ya. Kesimpulan yang pertama, adzamu jarimati man yata'arradu lil masajid bi ayyi, kan ayat 115 ya, 115. Ya. Subhanallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wujubu himayatil masajid min dukhulil kafirin illa an yadkhuluha biidnil muslimin wa hum adillau sahiruna. Wajib menjaga masjid agar tidak dimasuki orang kafir kecuali izin kaum muslimin, kecuali dengan izin kaum muslimin dalam keadaan hina dan tunduk. Dan kesimpulan yang ketiga, sihhatus sholatin nafilah, ini tadi yang disebutkan oleh Imam sahabat Ibnu Umar ya. Sihhatus sholatin nafilah alal markub fis safar ilal qiblah wa ila ghairiha. Jadi sah salat sunnah di atas kendaraan ketika safar, baik menghadap kiblat maupun tidak. Baik menghadap kiblat maupun tidak. Kemudian disebutkan yang keempat, wujub istiqbalil kiblah illa indal ajzi fayasqutu hadzal wajib. Wajib menghadap kiblat dalam salat kecuali ketika ada ketidakmampuan, kelemahan atau ketidakmampuan, maka kewajiban itu gugur, kewajiban menghadap kiblat itu gugur. Lalu bagaimana bentuk-bentuk ketidakmampuan untuk menghadap kiblat? Seorang itu dianggap tidak mampu menghadap kiblat. Ya, pertama, contohnya ini, di antaranya seperti orang sakit yang tidak mampu menengok-nengok. Nah, itu orang sakit, dia mungkin dalam keadaan sakit jadi nggak bisa nengok-nengok, sulit menghadap arah kiblat. Contohnya. Yang kedua, orang yang dalam ketakutan. Namanya orang ketakutan, lagi sholat, tahu-tahu ada ledakan apa kan lari, tetap sholat. Maka tidak peduli arah kemana. Kemudian orang yang sedang berperang atau melarikan diri, dikejar-kejar musuh. Ya. Dan orang yang tidak mengetahui arah kiblat meskipun sudah berusaha mencarinya. Istilah kita apa? Keder ya, orang keder ya. Saya pernah berapa kali ngalami, ya, karena safar gitu ternyata menghadap ke timur sholatnya, ya, nggak tahu gitu ya. Dan orang yang tidak mengetahui arah kiblat meskipun sudah berusaha mencarinya. Yang terakhir, ini. Lalu ia sholat menghadap arah yang lebih ia yakini meskipun ternyata tidak tepat kiblat. Sudah berusaha mencari, ternyata ya sudahlah yakini ini kiblatnya, seperti itu. Ini bentuk-bentuk ketidakmampuan menghadap arah kiblat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kesimpulan terakhir, al-ilmu bi ihatotillahi ta'ala bil awalim kulliha qudratan wa ilman fala yakhfa alaihi min amril awalim syai'un wala yu'jizu akhiruhu. Keyakinan bahwa Allah Ta'ala meliputi seluruh alam semesta dengan kekuasaan dan ilmunya, tidak ada sesuatu pun dari urusan makhluk yang tersembunyi darinya, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Ini kesimpulan dari ayat 114 dan 115. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa dipahami, membantu kita memahami ayat yang mulia ini. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai ini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.